Nengah. Perkenalkan, nama saya Katia dari Universitas Pekalongan. Terkenal dengan nilai dan internasional antara kenal yang biasa. Di sini saya membahas tentang bentuknya nilai kesopanan pada anak remaja sekarang. Pertanyaan satu, apakah anak bapak menerapkan nilai kesopanan? Ya jelas, pendekatan kesopanan supaya generasi yang akan datang supaya istilahnya belajar sopan santun itu terhadap orang tua maupun guru. Menurut bapak, norma kesopanan untuk generasi sekarang seperti apa? Saya sebagai orang tua menerapkan lebih dulu menerapkan diri saya sendiri dan anak saya supaya anak saya ya bergaulan tapi jangan menjerumus ke hal-hal yang negatif. Makasih Pak atas waktunya, maaf mengganggu. Sekian wawancara dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Abdul Latif, kelas PPSI 2C, akan mewawancarai guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah retorika bersama rekan saya Bagus Wirawan. Di sini kami akan berdialog dengan tema paradigma pendidikan di Indonesia yang berjudul lunturnya nilai kesopanan pada generasi sekarang. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Bapak Ibrahim, guru mata pelajaran PKN di SMP Negeri 4 Pekalongan. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Selamat siang, waalaikumsalam. Dari judul yang tadi, lunturnya nilai kesopanan pada generasi sekarang. Oh iya. Menurut Bapak, apa sih yang dinamakan norma kesopanan? Ya, untuk menurut definisi dari saya, bahwa norma kesopanan itu adalah aturan-aturan dari masyarakat yang muncul ketika kita bergaul dengan manusia lain. Ya. Pertanyaan selanjutnya, norma kesopanan di tingkat remaja saat ini sudah mulai luntur. Mengapa etika atau norma kesopanan pada anak remaja sekarang semakin berkurang? Ya, menurut pandangan saya bahwa norma kesopanan di kalangan remaja semakin menurun, semakin luntur, itu kan ada banyak faktor yang menjadi penyebab. Faktor yang pertama adalah masalah kemajuan teknologi khususnya di bidang media, contohnya seperti TV, terus seperti komputer sekarang ya. Terus kemudian ada lagi yang lain. Kemudian yang kedua pengaruh dari bangsa asing, bangsa-bangsa dari luar negeri. Kebudayaan yang masuk. Iya, yang kemudian dari bangsa asing itu yang masuk ke bangsa Indonesia, sehingga inginnya orang-orang Indonesia ini umumnya kepingin dipuji sebagai anak modern. Nah, menurut mereka bahwa yang standar modern itu ukurannya mengikuti perkembangan zaman barat, padahal karakter kita dengan barat itu sudah berbeda. Untuk nilai-nilai kesopanan yang tertanam di bangsa Indonesia itu kan sudah sejak nenek moyang, dan ternyata mempunyai nilai plus
buat kepribadian bangsa Indonesia yang sangat baik. Tetapi dengan pengaruh-pengaruh yang datang dari media, dari bangsa asing atau dari budaya asing, itu sekarang nilai-nilai kesopanan itu semakin luntur seperti itu. Dari judul yang kita ambil, lunturnya nilai kesopanan dan generasi sekarang. Dari definisi tadi, dari mengapa etika dan norma kesopanan berkurang, apa saja faktor-faktor yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibrahim. Pertanyaan terakhir untuk Bapak, upaya apa yang harus dilakukan agar norma kesopanan pada anak remaja tidak luntur? Yang menjadi faktor utama di lingkungan keluarga dulu. Ya. Di lingkungan keluarga itu adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak dan pertumbuhan anak. Di situ peran yang sangat penting adalah peran orang tua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, guru. Guru di Indonesia bukan hanya mengajar, tetapi juga ada mendidik, ada membimbing dan sebagainya. Itu juga di sana telah dimasukin dengan norma-norma tadi. Kemudian masyarakat pun juga tidak kalah pentingnya sebagai pendukung untuk tumbuh kembangnya si anak tadi, sehingga anak tadi juga pengaruh di lingkungan masyarakat itu lebih cepat malah daripada di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga itu kadang-kadang sudah diberi pengertian, pemahaman, bimbingan, didikan oleh orang tua. Nanti kalau sudah keluar, nah pengaruh dari luar itu malah lebih kuat daripada orangnya, dari keluarga itu sendiri. Ya, itu biasanya seperti itu. Nah, untuk itu sekarang kita harus berupaya bagaimana cara keluarga, masyarakat, guru itu harus menggali kembali budaya yang sudah ada, khususnya Nusantara, ya, budaya masyarakat yang sudah ada, khususnya kita kan juga tidak asing lagi dengan budaya ketimuran. Dari budaya ketimuran itu yang paling jelas, yang paling dominan itu adalah budaya kesopanan. Dari perbincangan yang kita lakukan, dapat saya simpulkan norma kesopanan itu bersifat relatif. Artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, dan waktu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kurangnya nilai kesopanan pada anak remaja, yaitu faktor kemajuan teknologi, komputer, pengaruh dari bangsa asing sehingga ingin dipuji sebagai anak modern. Demikian wawancara yang kami lakukan. Terima kasih Bapak Ibrahim atas waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang kita wawancarakan bermanfaat. Amin. Apa ada kekurangan, salah-salah kata mohon dimaafkan. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Saya akan mewawancarai pada mahasiswa tentang paradigma pendidikan di Indonesia dengan Mas siapa? Mustafa. Dari kelas apa, Mas? Dari kelas PTSI. Saya akan mewawancarai saudara tentang paradigma pendidikan di Indonesia dengan kesopanan pada generasi sekarang. Ya, kita tahu norma kesopanan adalah peraturan hidup yang lulus dari hasil pergaulan sekelompok. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan atau waktu. Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada saudara Mustafa. Tentu saja pertanyaan pertama. Ya, Anda sebagai remaja, apakah Anda masih menerapkan nilai kesopanan terhadap orang tua? Kalau kesopanan terhadap orang tua, alhamdulillah masih ya. Karena saya sebagai anak juga
Yang pertanyaan kedua, menurut Anda sejak kapan norma kesopanan pada kalangan anak remaja saat ini? Kalau bicara tentang sejak kapan, sebenarnya ini adalah suatu hal atau pertanyaan yang sangat susah sekali gitu. Karena dengan adanya, kalau saya pembacaannya bahwa ini karena pengaruh dengan adanya media massa, entah itu HP atau apa, adanya globalisasi, yaitu remaja kita khususnya tidak bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Jadi semuanya itu ditelan secara mentah-mentah. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat kita lakukan sebagai generasi sekarang untuk menanamkan nilai kesopanan dan tidak seperti itu? Yang jelas dibilang untuk menanamkan ini kan, ini adalah faktor dari yang pertama itu dari kalangan keluarga, jadi sangat berpengaruh sekali terhadap nantinya kita menjadi sopan atau tidak gitu kan. Nah, yang kedua, ketika ada suatu hal sekarang zamannya modern gitu, nah itu benar-benar nanti seorang remaja itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Mungkin dari pemilah-milahan itu nanti akan kita jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang katanya kami memilihkan kita akan tetap bersama. Demikian wawancara saya pesan kepada saudara Mustafa tentang paradigma Indonesia dan ini sepakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Indah Lestari dari kelas PBSI 2C. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari sifat pergaulan sekitar. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda dari suatu tempat, lingkungan, ataupun waktu. Baik, bisakah saya meminta waktu Anda untuk berwawancara, Dek? Iya, bisa. Dengan siapa ya, Dek? Dengan Nurul Hidayah. Sekolah di mana? Saya dari SMK Medika. Kelas berapa, Dek, kalau boleh tahu? Saya baru kelas 10. Rumahnya mana ya, Dek? Saya asalnya dari Pemalang, kemudian saya ngekos di Pekalongan. Oh iya, baik, terima kasih. Sebagai remaja, apakah adik sudah menerapkan nilai kesopanan terhadap orang tua adik sendiri? Ya, mungkin sudah. Oh ya. Lalu, bagaimana cara adik menerapkan nilai kesopanan terhadap orang tua adik? Ya, kalau mau berangkat sekolah, saling dulu atau berjabat tangan dengan orang tua, kemudian meminta doa restu dengan orang tua. Kemudian, faktor apa saja, Dek, menurut adik yang mendorong lunturnya nilai kesopanan terhadap anak remaja seperti adik sekarang ini? Ya, menurut saya sih, karena pada zaman sekarang kebanyakan hidupnya modern, kemudian anak-anak kebanyakan mengikuti pola hidup dari barat. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Adek, atas waktu yang telah Adek berikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fabian Santo dari Unika, Fakultas Keguruan dari Bahasa Indonesia dan Sastra. Di sini saya akan mewawancarai adik dari SMP 4 tentang norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan benda-benda di berbagai tempat, lingkungan hidup, atau waktu. Kenalan, Mas? Dengan Mas siapa? Saya namanya Mas Degan. Mas Eka. Mas Degan. Eka. Degan. Degan. Ya.
kelas berapa? Kelas 8. Jadi masih istirahat dong. Iya, ini masih istirahat. Langsung aja ya Mas ya. Pertanyaan yang pertama, sebagai remaja, apakah Anda masih menerapkan nilai kesopanan terhadap orang tua Anda? Ya, kalau kesopanan kepada orang tua masih selalu diterapkan. Saya orang selalu menerapkan ke orang tua. Soalnya kan orang tua selalu memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai, tidak yang selalu mencukupi ya, yang terbaik. Dan saya juga harus membalas ini ya, seperti itu. Orang tua bisa membagi pulang anak-anaknya untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Apakah yang kalian ketahui tentang norma kesopanan? Dan norma kesopanan itu ya tentang kata sopan saling kepada orang tua. Setiap pagi itu mau berangkat ke berangkat sekolah itu selalu salaman kepada orang tua ya. Terus ya tidak apa namanya tidak langsung berangkat, cuma meminta samu aja berangkat itu tidak. Pertanyaan ketiga, faktor apa saja yang dapat menghambat norma kesopanan pada anak remaja agar tidak teratur luntur? Faktor apa saja yang dapat menghambat norma kesopanan pada anak remaja agar tidak luntur? Tidak ya. Tidak. Jadi menerapkan mematuhi semua omongan orang tua. Ya palingan ya kayak misalnya nurut kepada orang tua apabila orang tua sedang kesusahan kita bantu, atau bagaimana tidak perlu dengan orang tua yang betul ya. Orang tua pastinya tidak mau meniru anaknya juga, tidak mau, siapa orang tua tidak mau anaknya tambah negara ya. Palingan ya nanti tergantung dari anaknya, apabila anaknya di sekolah itu baik atau tidaknya itu kan tergantung juga, tergantung dengan norma kesopanan yang ada di rumah dan suka mengganggu maksudnya menghina orang tuanya seperti itu. Terima kasih di atas wawancaranya. Ya demikian wawancara dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.